Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Yuliana Audia, NPM 5021244, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Materi pertama yaitu ada standar proses kurikulum 2013. Standar proses dalam proses pembelajaran terdapat pergeseran pada kurikulum 2013. Pergeseran tersebut meliputi dari teacher center learning menjadi student center learning. Pembelajaran satu arah menjadi banyak arah interaktif, dari isolasi menjadi lingkungan jejaring, dari peserta didik yang pasif menjadi aktif, menyelidik, dari abstrak menjadi konteks nyata. Standar proses kurikulum darurat bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik dapat berlangsung meskipun dalam situasi darurat, yaitu ada satu, mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembelajaran yang jelas dan terukur, mengadaptasi materi pembelajaran yang relevan dengan situasi darurat, memperhitungkan kebutuhan khusus siswa, mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan fleksibel, menyediakan dukungan bagi siswa dan guru. Kurikulum darurat harus menyediakan dukungan bagi siswa dan guru dalam menghadapi situasi darurat. Standar proses pada kurikulum merdeka digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai tercapainya tujuan belajar siswa. Standar penilaian kurikulum 2013 yaitu adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu, tingkat kompetensi, ujian sosial, dan ujian sekolah atau madrasah. Standar penilaian dalam kurikulum darurat pada dasarnya sama dengan standar penilaian dalam kurikulum reguler pada umumnya, namun disesuaikan dengan kondisi darurat yang terjadi. Penilaian dalam kurikulum darurat bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tetap mendapatkan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat, meskipun situasinya darurat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam standar penilaian dalam kurikulum darurat antara lain yaitu 1. Penilaian harus berfokus pada aspek pembelajaran yang paling penting dan relevan dengan situasi darurat yang terjadi. Penilaian harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan situasi darurat yang terjadi. 3. Penilaian harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi siswa. 4. Penilaian harus dilakukan secara adil dan akurat, sehingga siswa dapat mendapatkan umpan balik yang jujur dan berguna untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Standar penilaian kurikulum merdeka memiliki urgensi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Beberapa alasan urgensi standar penilaian kurikulum merdeka yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dengan mengevaluasi kurikulum dan membuat perbaikan yang diperlukan. Standar penilaian kurikulum merdeka dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Standar penilaian kurikulum merdeka dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan dan membuat perbaikan yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. 2. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Standar penilaian kurikulum merdeka dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan membuat perbaikan yang diperlukan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.